ini contoh ini untuk anak-anak Beki, untuk PSK. Tak warai caranya jadi wong alim, ini jujur saja, tidak niat sombong. Saya itu kalau punya makalah itu sampai begini. Ini itu satu makalah, sebelum dicetak itu berupa buku ini. Ini begini modelnya, jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda. Dulu ketika Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair masih sugeng, tiap ketemu itu dicek. Itu dari kitab apa, jadi selain referensi secara mudawana, Al-Kutubul Mudawana, juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini, orang sekarang itu gak siap dakwai orang yang ahli maksiat. Dulu itu zaman Nabi dakwah itu malah gak sekedar maksiat, masih kafir yang didakwai. Pertama Quran turun tidak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, qul ya ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah qul ya ayyuhal kafirun, karena yang didakwai orang kafir. Jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua, itu orang Jawa nguyai segoro, sekarang soleh kok mbok dakwah. Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan tuh. Ya, jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu. Ketika melihat saudara kita, teman kita atau tetangga kita melakukan maksiat atau sedang maksiat. Tak baca Arabnya dulu, mungkin sebagian nanti itu mungkin biar barokah. Ini teks aslinya Imam Ghazali. Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil bughdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, tidak suka mabuk-mabukan, tidak suka togel, tidak suka judi. Terus fa'in kulta, ini yang mulai dialek gitu ya. Fa'in kulta itu andaikan ada satu pertanyaan, yaitu yang mulai halaman 20. Fa'aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajru wal i'radu wa qat'ur rifqi wal i'anah. Fahal yajibu dzalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa'aqulu la yadkhulu dzalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab. Fa innana alamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan halal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik itu maka yuhjaruna bil kulliyah. Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu munqasimina fihim ila man yakhdhidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk, yang enggak benar, keras. Wa yuzhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ila man yuridu anhu wa la yata'aradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci, ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya, itu. Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di ikhya, meskipun kebetulan, kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu, maksudnya tak, sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil, kan lumayan kan, supaya kelihatan pinter gak Pak Zarkasi gitu. Kalau ini pinter dapat gaji. Jadi pinter ada dua, pinter yang digaji Allah kayak saya, yang digaji negara gak Pak Zarkasi. Maka pasti kaya saya lah, yang gaji lebih kaya. Saya dulu tuh sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Narukan, di Rembang itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini, Pak kok bisa ya, habis gaji tetap di Jogja pindah di kampung yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya, kok bisa, gajinya Kiai itu surga, gaji kamu paling 2 juta. Terus dia bilang, ya inginnya 2 juta dan surga. Rakus gak baik kan. Tapi Allah itu maha luas, masih gak apa-apa ya, gaji di dunia, gaji di akhirat gak masalah kan? Jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran, ini kan saya bela Mbah Mun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madhaib Syekhina, bela Mbah Mun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi yang reaktif zaman dulu pun ada. Wa ilaman yuziru al-bughdalah, ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu, mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradulah.
Ya, tapi kamu jangan terus bilang, wah Imam Ghazali berarti NU kultural, ya enggak. Imam Ghazali itu ada sebelum Mbah Hasyim Asy'ari, nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTA NU enggak, ya enggak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yudhirul bughdha, memperlihatkan ketidaksukaannya, ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa ndak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam. Bukan doktor, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada terusannya, wala yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat. Jadi bawaannya malah yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah dan tidak muqata'ah. Tapi tentu ya tidak muqata'ahnya karena niat bina ya, bukan koalisi. Bukan malah nanti kayak tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu.